Lalu untuk Selamat pagi buat kita semua. tas Perkenalkan, yang nama saya kedua Benita Bobolan dengan yaitu NIM mengubah stok barang. Setelah 12S25044. sistem berjalan, pegawai mulai Jadi melakukan transaksi pada keluar dan video masuk barang. ini saya akan menjelaskan Format tentang perintahnya yaitu out tanda pagar program ID saya tanda pagar untuk quantity uh, dan in tanda pagar UTS ID dan tanda pagar quantity. UTS semester 2. Di sini narasi soalnya yaitu barang di gudang Jadi tidak hanya masuk tetapi juga keluar di karena sini penjualan. Kadang juga ada penambahan soal stok kembali. UTS-nya adalah Pegawai ingin M01 mengurangi Warehouse stok saat Basic barang System. keluar atau out, Di menambah sini stok saat barang masuk dikatakan kembali sebuah atau toko in. kecil mulai beralih Namun dari sistem pencatatan ini manual ke sistem digital sederhana. tidak sederhana. Jika ID tidak Selama ditemukan, ini pegawai sering maka mengalami diabaikan. masalah Jika seperti quantity lebih lupa kecil sama dengan mencatat 0, barang maka masuk, diabaikan. salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok Aturannya saat out ini. mengurangi stok, in Jadi menambah kita di stok, sini diminta dan membuat tidak perlu program cek sederhana stok negatif atau berbasis anggap command line input valid. untuk membantu pencatatan barang di Lalu gudang. untuk task Program yang membaca input ketiga dari standar input dan yaitu melihat menghasilkan detail output barang. sesuai aturan. Di sini pemilik toko Di ingin sini melihat dia detail memiliki satu barang ketentuan saja, umum bukan yaitu seluruh data. program membaca Untuk input format hingga menemukan perintahnya detail triple tanda dash. pagar ID. Lalu setiap perintah Untuk narasi dipisahkan soalnya, dengan karena jumlah tanda barang mulai pagar. banyak, pemilik toko ingin mengecek satu Yang barang ketiga, tertentu. pada Ketika perintah sistem detail tidak perlu dipanggil, menangani tampilkan error hanya barang dengan kompleks. ID tersebut. Cukup Jika mengabaikan barang tidak input yang ditemukan, salah tidak perlu dan menampilkan tidak boleh apa-apa. berhenti sebelum triple Aturannya dash. tampilkan hanya satu barang. Di sini Format sama ada seperti program print, satunya yaitu jika tidak ada menambahkan maka barang. kosong. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat dalam sistem. Format perintahnya yaitu add tanda pagar ID, tanda pagar name, tanda pagar quantity, tanda pagar price. Lalu setelah itu print. Di sini narasi soalnya yaitu seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistemnya sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Di sini terdapat aturannya yaitu add itu berfungsi menambahkan barang baru. Yang kedua, tidak perlu validasi duplikasi atau anggap semua ID unik. Yang ketiga, print menampilkan semua data sesuai urutan input. Bentuk format outputnya yaitu ID, garis vertikal name, garis vertikal quantity, dan garis vertikal price. Lalu untuk task yang kedua yaitu mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Format perintahnya yaitu out tanda pagar ID tanda pagar quantity dan in tanda pagar ID dan tanda pagar quantity. Di sini narasi soalnya yaitu barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar atau out, menambah stok saat barang masuk kembali atau in. Namun sistem ini tidak sederhana. Jika ID tidak ditemukan, maka diabaikan. Jika quantity lebih kecil sama dengan 0, maka diabaikan. Aturannya out mengurangi stok, in menambah stok, dan tidak perlu cek stok negatif atau anggap input valid. Lalu untuk task yang ketiga yaitu melihat detail barang. Di sini pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Untuk format perintahnya detail tanda pagar ID. Untuk narasi soalnya, karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Aturannya tampilkan hanya satu barang. Format sama seperti print, jika tidak ada maka kosong. Selanjutnya kita akan coba untuk programnya. Nah,
Di sini yang pertama yaitu ada deklarasi pustaka atau library dan makro. Di sini deklarasi pustaka ini dimulai dari include stdoh.h, include stdlib.h, lalu include string.h, dan define next items 100. Di sini include studio.h ini memuat pustaka standar input atau output. Itu dibutuhkan untuk fungsi printf dan fget. Lalu selanjutnya di sini ada include stdlib.h. Ini memuat pustaka utilitas standar. Dibutuhkan untuk fungsi konversi teks ke angka seperti atoy dan atok. Lalu selanjutnya ada integer string.h. Ini memuat pustaka manipulasi teks string. Ini dibutuhkan untuk fungsi strcmp yang atau kita dengan membandingkan teks, strcpy, strcpsend, dan strtalk. Lalu selanjutnya ada define next item 100. Ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah konstanta atau makro. Ini berfungsi untuk membatasi kapasitas gudang maksimal sebanyak 100 jenis barang yang berbeda. Lalu selanjutnya kita masuk ke struktur data dan variabel global. Itu dimulai dari type def struct, dilanjut dengan char id dengan array 50, char name dengan array 100, dan integer quantity, lalu double price. Lanjut dengan item inventory dengan array max items, dan integer item count sama dengan 0. Nah, jadi di type def struct ini itu berfungsi untuk membuat sebuah cetak biru yang membungkus 4 informasi sekaligus, yaitu char id, char name, integer quantity, dan double price. Lalu di sini ada item inventory, array max items. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah array atau larik bernama inventory yang bisa menampung item sebanyak max item 100. Lalu di sini ada integer item count sama dengan 0. Ini merupakan variabel global untuk menghitung dan melacak berapa banyak barang unik yang saat ini sudah masuk ke sistem. Lalu selanjutnya ada fungsi pencari barang. Itu dimulai pada integer, pada bagian integer find item dalam kurung konstan char pointer id. Lalu dilanjut dengan menggunakan perulangan for dengan expression integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari item count, dan i sama dengan i plus 1. Lalu dalam perulangan for ini kita membuat percabangan, yaitu if dengan expression strcmp dalam kurung inventory array i dot id, id sama dengan 0, lalu return i. Lalu jika perulangan for-nya telah selesai, dia akan lanjut ke return 1. Di sini integer find item merupakan fungsi bantuan untuk mencari posisi indeks sebuah barang di dalam array inventory berdasarkan id-nya. Lalu strcmp inventory array i.id, id sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mengecek apakah id di dalam memori sama persis dengan id yang dicari. Jika sama atau sama dengan 0, program mengembalikan indeks posisinya atau i.
Jika setelah perulangan sudah tidak ditemukan, ia mengembalikan -1. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi utama atau main dan pembacaan input. Di sini programnya dimulai dari integer main yang berisi char line array 256, lalu dilanjut dengan perulangan while fgets dalam kurung line, size of dalam kurung line, stdin. Lalu dilanjut dengan line strcspn dalam kurung line, /r/n sama dengan 0. Lalu dalam perulangan while tersebut kita masukkan percabangan if, yaitu strcmp dalam kurung line, triple dash sama dengan 0. Lalu setelah itu break. Nah, di sini char line 256 dengan array 256 ini itu berfungsi untuk menyiapkan memori sementara atau buffer sepanjang 256 karakter untuk menyimpan input dari user satu persatu. Menyimpan input dari user per satu baris. Lalu selanjutnya di sini ada while fgets dalam kurung line, size of dalam kurung line, stdin. Ini berfungsi untuk terus-menerus membaca input dari terminal atau stdin baris demi baris selama program berjalan. Lalu selanjutnya di sini ada line kurung sequester span dalam kurung line, /r/n sama dengan 0. Ini merupakan fungsi fgets otomatis ikut menangkap karakter enter atau /n. Sintaks ini digunakan untuk mencari karakter enter tersebut dan menggantinya dengan 0 atau karakter 0 sebagai periode teks. Ini berfungsi agar teks break. Nah, ini artinya jika baris yang dibaca persis sama dengan triple dashes, perulangan berhenti dan program selesai. Lalu selanjutnya kita memecah perintah dan menjalankan aksi. Ini dimulai dari char pointer cmd sama dengan strtalk dalam kurung line, pagar. Di sini kita menggunakan percabangan if dalam kurung tanda seru cmd continue. Di sini strtalk line, pagar ini memiliki fungsi untuk memotong teks berdasarkan karakter. Lalu di sini juga ada pemanggilan pertama ini akan mengambil kata paling awal yang merupakan instruksi. Contohnya yaitu add, print, dan lain-lain. Lalu setelah itu dia akan menyimpannya ke variabel cmd. Nah, di sini kita lanjut ke if dalam kurung tanda seru cmd continue. Nah, di sini mengartikan jika ternyata barisnya kosong atau gagal dipotong, lewati dan lanjut baca baris berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke aksi tambah barang atau add. Itu dimulai dari if dalam kurung strcmp, dalam kurung cmd, add sama 0 sampai ke item count plus. Nah, di sini strtalk 0 itu mengambil potongan kata selanjutnya dari teks yang sama. Dan untuk strcopy itu menyalin isi potongan teks id dan name ke dalam tempat penyimpanan sistem atau inventory. Lalu selanjutnya kita menggunakan atoy atau ASCII to integer. Ini berfungsi untuk mengubah teks jumlah
KTY STR menjadi angka bilangan bulat. Lalu selanjutnya kita menggunakan ATOF ASCII to float. Ini berfungsi untuk mengubah teks price STR menjadi angka desimal. Lalu di sini selanjutnya ada item count plus. Ini berfungsi untuk menambah jumlah total barang terdaftar sebanyak satu agar barang selanjutnya masuk ke indeks berikutnya. Lalu di sini ada aksi untuk menampilkan semua print. Nah, itu dimulai dari else if dalam kurung strcmp dalam kurung cmd, print sama dengan 0, dan diakhiri di inventory array i.price. Nah, di sini printf ini berfungsi untuk mencetak format khusus, %s untuk menampilkan teks berupa string, kemudian %d untuk bilangan bulat atau integer, dan %.1f itu menampilkan desimal dengan membatasi output hanya satu angka di belakang koma. Lalu di sini ada aksi untuk mengubah atau menambah stok atau out dan in. Nah, di sini dimulai dari else if strcmp dalam kurung cmd, out sama dengan 0. Itu programnya dimulai dari situ sampai ke inventory array idx dot quantity min sama dengan KTY. Nah, di sini integer idx sama dengan find item. Ini berfungsi untuk memanggil fungsi pencari untuk mendapatkan lokasi barang ini dalam gudang. Lalu branching if dengan expression idx tidak sama dengan min 1, itu berfungsi untuk memastikan barang tersebut ada. Jika fungsi kembali min 1, fungsi di sini mengartikan fungsi kembali min 1 jika barang tidak ada. Lalu di sini ada inventory array idx dot quantity min sama dengan KTY. Ini berfungsi untuk mengurangi jumlah barang saat ini dengan jumlah barang yang keluar. Contohnya pada perintah in, operasi diubah menjadi plus sama dengan untuk penambahan stok. Lalu di sini ada aksi untuk menampilkan detail. Itu dimulai dari line else if dalam kurung strcmp dalam kurung cmd, in sama dengan 0. Maksud saya itu dimulai dari else if dalam kurung strcmp dalam kurung cmd, detail sama dengan 0. Di sini dilanjut dengan line char pointer id sama dengan strtok dalam kurung 0, tanda pagar. Lalu dilanjut dengan branching if dengan expression id. Lalu dilanjut dengan integer idx sama dengan find item dalam kurung id. Lalu dilanjut dengan persamaan if lagi dengan expression idx tidak sama dengan min 1. Lalu di sini dia akan memprint %inventory %s, %d, dan %.1f yang akan memprint id, name, quantity, dan price. Nah, di sini hampir sama dengan print, bedanya ini tidak menggunakan perulangan. Sistem hanya mengambil satu id
mencari indeksnya dengan find item lalu mencetak data spesifik pada indeks tersebut. Lalu selanjutnya pada saat ini kita akan mencoba untuk merun programnya. Jadi untuk contoh input yang pertama yaitu ini, mari kita coba. Nah, jadi sini kita sudah masukkan input untuk C01, tas 01-nya, enter. Nah, dia akan menghasilkan output berupa B001 keyboard, di mana namanya keyboard dengan jumlah 10 dan harga 150.000.0. Dan juga dia menampilkan B002 dengan nama mouse dengan jumlah 5 dan dengan harga 50.000. Selanjutnya untuk tas 02 yaitu mengubah stok barang. Itu contoh inputnya. Nah, dia akan menampilkan output yaitu B001 keyboard, di mana jumlahnya menjadi 9 dengan harga 150.000. Ini dia. Nah, lanjut untuk tas 03. Nah, sini kita mendapatkan output berupa B002 dengan nama mouse dengan jumlah 5 dan dengan harga 50.000. Di sini outputnya sudah sama dengan yang ada pada soal, yang artinya program ini sudah sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Jadi sekian dengan presentasi saya untuk program UTS semester 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.